Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 genap ingin mempresentasikan tugas hasil resum artikel 5, yaitu memutus desfondasi pengalaman India, yang beranggotakan 9 orang, yaitu Arjun, Dinika Yurenisa, saya sendiri Evangelika Durigencas Febrita, Mas Dianto Simarahmata, Putri Syana Baban, Rahma Liantana, Rama Putra, Yunia Putri Amelia, dan Zahra Amanda. लागी लगन सखी मोहन संग सखी लागी लगन सखी मोहन संग सखी परम सुख मोहे अति आनंद सखी परम Pertama सुख itu ada teori dispensasi. Nah, teori ini muncul pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Nah, teori ini disebut-sebut sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap teori modernisasi, yang katanya telah dianggap sebagai pemicu keterbelakangan negara-negara yang berkembang. Nah, asumsi ini didasarkan pada suatu perdagangan bahwa negara berkembang yang tadinya undeveloped menjadi underdeveloped. Contoh kapitalisme globalnya itu kayak kita bisa investasi asing ke perusahaan multinasional, terus kita bisa margin ekspor impor ke luar negeri, ke negara maju. Nah, tapi akibat integrasi negara berkembang ini jadinya mengakibatkan negara berkembang itu berkegantungan ekonominya kepada negara maju. India Independensis Black Hole Panacea. Adanya kolonialisme dan imperialisme Inggris yang terjadi selama 200 tahun telah memberikan sebuah imperatif atau perintah bagi India untuk melakukan pembangunan mandiri dan sejumlah perencanaan nasional dan proteksionisme. Jawaharlal Nehru, seorang Perdana Menteri pada masa itu, menyatakan bahwa India tidak boleh menjadi budak negara lain dengan tergantung pada perdagangan internasional. Nah, pada saat itu, Chakravarti Rajagopalachari, seorang gubernur jenderal India pada saat itu, menyebut bahwa perekonomian India pada periode tersebut berada di bawah license Raj. Nah, akhirnya pembangunan model Nehru meletakkan sistem pembangunan ekonomi yang berpusat pada pemerintah. Pada periode 1947 sampai 1990 muncul istilah license Raj atau lisensi raja. Nah, apa sih license Raj itu? License Raj itu adalah sebuah izin atau sertifikasi dari pemerintah kepada pihak swasta nasional untuk memiliki sebuah unit usaha. Sentralisasi ekonomi dalam sistem ekonomi yang state-centric ini pada masa Nehruvian mensyaratkan agar setiap aktivitas ekonomi nasional berada di bawah kendali penuh pemerintah. Pembangunan model Nehru juga merupakan pembangunan yang berpusat pada model teknologi berbasis industri berat. Teknologi berbasis industri berat ini dilakukan selama 2 periode. Nah, tujuan itu untuk memajukan industrialisasi yang berkelanjutan dan memutus ketergantungan India terhadap negara-negara maju. Namun, di tahun 1970-an, impetus untuk memutar haluan kebijakan Nehru sesuai preskripsi Bank Dunia tertunda setelah Indira Gandhi mengumumkan nasionalisasi 14 bank, asuransi, dan sejumlah perusahaan asing yang mengontrol ketat aktivitas ekonomi dan usaha private seperti MRTP, FERA, dan lain-lain. Berbagai kondisi itu membuat India jatuh lagi ke dalam krisis yang berkelanjutan. India kemudian meninggalkan model Nehru dalam mengatur dimensi ekonomi nasionalnya dan memulai transformasinya pada tahun 1990. Transformasi yang digunakan tersebut guna mencapai visi supaya India pada tahun 2020 dapat setara dengan negara-negara maju di dunia. Hal utama yang dilakukan India pada saat itu ialah memberdayakan potensi sumber daya manusianya yang telah merantau atau terdiaspora di berbagai belahan dunia, terutama Amerika Serikat. Warga India memanggil kembali warga diasporanya yang telah berpuluh tahun mengasah kerja dan keahliannya di luar negeri.
untuk menerapkan know-how-nya tersebut di dalam negeri. Tentunya, India memberikan sejumlah intensif agar mereka dapat mengembangkan potensinya tersebut di dalam negeri. Melalui cara inilah, kemudian India membangun keterbelakangan dan ketergantungannya terhadap negara maju, hingga pada akhirnya kita bisa melihat kemajuan India pada saat sekarang ini. Pada akhir 1980-an terjadi brain besar-besaran dari India ke Amerika Serikat. Brain ini terjadi karena pemerintah India tidak cukup mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi para tenaga ahli dan teknik mereka yang baru memasuki angkatan kerja. Sehingga pada akhirnya pemerintah India pun mengambil kebijakan untuk mengirim tenaga ahli dan teknik mereka ke luar negeri. Lalu, tidak lama setelah mengambil kebijakan tersebut, pemerintah India pun mengeluarkan insentif bahwa mereka akan mengambil tenaga ahli dan teknik mereka yang berada di luar negeri untuk kembali ke India, sehingga mereka bisa mengembangkan keahlian mereka di dalam negeri. Selain melakukan insentif tersebut, pemerintah India juga melakukan insentif lain. Mereka meminta kepada diaspora India untuk melakukan investasi di sektor real estate dan perumahan dengan kepemilikan yang ekuitasnya sampai 100%. Padahal sebelumnya diketahui bahwa sektor real estate dan perumahan ini sangat direstraksi oleh India untuk dibuka pada sektor investasi asing. Karena kebijakan tersebut, India pun akhirnya berada pada urutan pertama sebagai negara yang paling banyak memiliki insinyur berpengalaman dengan nilai indeks 8,9 dari 10. Oke, yang terakhir adalah India's Competitive Advantage in IT Industry and Service Sector, the Fruit of India's Experience. India mengalami peningkatan produksi dan ekspor software serta jasa pada tahun 2003 sampai 2004 sebesar 56,93% dari tahun 2001 ke bawah. Hingga 2008, India terus mengalami peningkatan sekitar 144% pada setiap tahunnya. Peningkatan ini sangat signifikan bagi sektor IT dunia, di mana kontribusi India mencapai 3,4% jika dibandingkan dengan total perdagangan internasionalnya yang hanya 0,8-1%. Daya saing India di sektor jasa juga tidak ketinggalan dari sektor IT dan software. Produksi sektor jasa India selalu terkait dengan perkembangan IT. Misalnya yang dikenal dengan IT BPO atau IT Business Process Outsourcing. Hampir 500 perusahaan asing dan agensi pemerintah asing membuat perjanjian kontrak dengan India untuk berbisnis dalam kerangka IT BPO tersebut. Implikasinya adalah banyak pekerja yang kemudian dialihkan ke India. Hal ini telah memberikan peluang pekerjaan bagi tenaga kerja India di negerinya sendiri tanpa harus keluar negeri. Di sini dapat dilihat bahwa sektor IT dan jasa merupakan sektor yang paling menyumbang banyak terhadap GDP India. Keuntungan nyatanya yaitu semakin tinggi pula kesempatan dan lapangan kerja bagi penduduk India. Ini membantu pemerintah untuk mengatasi pengangguran juga. Selain itu, produksi nasional India semakin meningkat dengan daya topang di dua sektor yaitu IT dan sektor jasa.